Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan dohir dan batin, kesehatan hati dari syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua umur yang panjang, seraya kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemampuan kita, dengan kesungguhan kita. Ikhwani fillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah ruah, yang datang dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita imanan kamila, iman yang sempurna, iman yang sempurna yang tidak dicampurkan dengan yang lain. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna, seperti yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kapanpun kita berada, marilah kita selalu tetap berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk tazkiyatun nafsi, untuk membersihkan diri kita, hati kita dari godaan-godaan setan yang terkutuk, dan untuk membentengi hati kita supaya hati kita ada perisai, sehingga setan-setan tidak masuk ke dalam hati kita. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah kita ketahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat besar, kalimat yang sangat istimewa. Seyogianya bagi seorang hamba Allah yang mukmin beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus terus menerus membicarakan, mengatakan, menzikirkan kalimah la ilaha illallah. Karena apa hadirin? Karena ketika seorang hamba mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus semua kesusahan-kesusahannya, akan meringankan semua kesusahan-kesusahannya, baik kesusahan materi kita, keduniaan kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tolong. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pancaran atau nur di badan kita dengan asbab mendikirkan kalimah la ilaha illallah. Dalam hadis dikatakan, an Yahya bin Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, dari Yahya bin Talhah bin Ubaidillah, dia berkata, ru'iya Talhah radhiyallahu anhu hazinan. Dahulu Talhah terlihat dalam keadaan bersedih. Maka ada orang yang bertanya, faqila lahu malaka, kenapa engkau bersedih? Apa yang terjadi kepadamu wahai Talhah? Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talhah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, inni la'alamu kalimatan la yaquluha abdun inda mautihi illa nafasallahu anhu kurbatahu.
Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang dikatakan oleh seorang hamba ketika kematiannya, illa nafasallahu anhu kurbatahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meringankan semua kesusahan-kesusahannya, menghapus semua kesusahan-kesusahannya. Jadi intinya tidak ada seorang hamba pun, maksudnya gini, tidak ada seorang hamba pun yang mengatakan kalimat la ilaha illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus, menghilangkan semua kesusahan-kesusahannya. Wa asraqa launuhu, kemudian wajahnya juga akan bersinar. Wa ra'a ma yasurruhu, dan dia akan melihat perkara yang membahagiakannya, yang menggembirakannya. Wa ma mana'ani an as'alu anhu illa al-qudrata 'alaihi hatamata. Namun aku tidak mampu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat tersebut sehingga beliau wafat. Jadi intinya Tolha tersebut itu kenapa bersedih? Karena beliau belum tahu kalimat apakah yang dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sangat bersedih. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Inni la a'lamuha." Sesungguhnya aku mengetahui kalimat tersebut. Kemudian Tolha menjawab, "Fama hiya?" Apa kalimatnya? Kemudian Umar menjawab, "La na'lamu kalimatan hiya a'damu min kalimatin amara biha ammahu la ilaha illallah." Tidak ada satu kalimat pun. Jadi aku mengetahui tidak ada satu kalimat pun yang lebih agung, yang lebih besar dari kalimat yang mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pamannya untuk mengatakan kalimat tersebut, yaitu kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Kemudian Sayyidina Tolha radhiyallahu anhu berkata, demi Allah itulah kalimatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bahwasanya di berbagai macam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang agung, kalimat yang besar, kalimat yang istimewa itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang membandingi keagungan kalimat tersebut. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sering mengucapkannya, ketika kita sering menzikirkannya, baik siang, baik malam, kemudian ketika kita mengucapkan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, maka disitulah kita akan berjaya, disitulah kita akan berbahagia. Ketika di dunia pun Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan kepada kita, akan menghapus kesusahan-kesusahan. Setelah di akhirat pun akan menghapus kesusahan-kesusahan di akhirat. Tidak ada kesusahan-kesusahan sedikit pun, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.